Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C023024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Dalam praktik akuntansi modern, investasi jangka panjang memegang peranan penting bagi perusahaan dalam mengembangkan kapasitas usaha, memperluas kepemilikan, serta meningkatkan nilai ekonomi jangka panjang. Dua bentuk investasi yang umum yang dilakukan perusahaan adalah investasi pada entitas anak dan properti investasi. Keduanya tidak hanya memberikan manfaat strategis dan finansial, tetapi juga membawa implikasi akuntansi yang berhubungan dengan perlakuan pajak penghasilan. Nah, definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan atas entitas tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama entitas itu. Pengaruh signifikan biasanya terjadi jika investor memiliki antara 20% hingga 50% hak suara dalam entitas tersebut. Entitas asosiasi bukanlah entitas anak atau bagian dari ventura bersama. Dalam akuntansi, investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dan mencerminkan bagian investor atas aset neto dan hasil operasi entitas asosiasi tersebut. Ciri-ciri entitas asosiasi menurut PSAK 15 adalah: yang pertama itu, entitas asosiasi adalah entitas di mana investor mempunyai pengaruh signifikan tetapi bukan entitas anak maupun bagian dari ventura bersama. Yang kedua, investor biasanya memiliki antara 20% hingga 50% hak suara di entitas tersebut, kecuali terdapat bukti jelas tidak adanya pengaruh signifikan. Yang ketiga, pengaruh signifikan dibuktikan melalui keterwakilan di dewan direksi atau komisaris, partisipasi dalam pengambilan kebijakan seperti keputusan dividen, adanya transaksi material antara investor dan entitas, pertukaran personel, manajerial, atau menyediakan teknis penting. Yang keempat itu, entitas asosiasi tidak dikendalikan secara penuh oleh investor sehingga laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan melainkan menggunakan metode ekuitas. Lalu yang terakhir itu, investor biasanya tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk menanggung kewajiban entitas asosiasi. Kemudian ada konsep metode biaya dan metode ekuitas. Konsep metode biaya dalam akuntansi investasi mengacu pada pencatatan investasi pada nilai perolehan awalnya, di mana dividen atau distribusi laba yang diterima investor dicatat sebagai penghasilan dan tidak mempengaruhi nilai investasi tersebut. Metode ini biasanya diterapkan ketika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20% pada entitas lain yang dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurangan akun investasi, bukan sebagai pendapatan. Metode ekuitas diterapkan ketika investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya jika kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih. Ruang lingkup properti investasi. Ruang lingkup properti investasi menurut standar akuntansi menurut PSAK 13, properti investasi mencakup properti, tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh entitas untuk tujuan berikut. Yang pertama itu menghasilkan rental atau sewa, terus yang kedua itu untuk kenaikan nilai atau capital appreciation atau keduanya sekaligus. Itu ada ruang lingkup properti investasi. Properti investasi bukan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa maupun untuk tujuan administratif, dan bukan pula untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Contoh properti investasi: gedung yang disewakan kepada pihak lain, tanah yang dimiliki untuk kenaikan nilai jangka panjang, bangunan yang sedang kosong namun masih ditujukan untuk disewakan. Terus ada properti dalam bentuk right of use asset atau aset hak guna yang disewakan kembali atau sublease. Kemudian itu ada kesimpulannya. Konsep pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi menekankan pentingnya kesesuaian antara perlakuan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Investasi pada entitas anak pada dasarnya dicatat dengan metode biaya atau metode ekuitas sesuai standar akuntansi. Namun pengakuan pajaknya sangat dipengaruhi oleh perbedaan temporer dan permanen
yang muncul dari penilaian investasi, pengakuan laba entitas anak, serta distribusi dividen. Selisih antara nilai tercatat investasi secara komersial dan dasar pengenaan pajak atau tax base dapat menimbulkan pajak tangguhan yang harus diakui sesuai PSAK 46. Baiklah, begitu sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Florentina Sitompul, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.